Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk kita selalu menjaga kesehatan dan kebersihan kita. Nah, jumpa lagi pada hari ini bersama Ustazah Latifah. Kita akan memulai pembelajaran tema 4, yaitu berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Ayo anak-anak ustazah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, siapkan dulu buku tema 4-nya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membacakan basmalah, pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pada hari ini kita akan belajar 3 muatan pembelajaran, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran IPA yaitu siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. IPS, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram pen. Dan Bahasa Indonesia, siswa mampu menilai tokoh yang ada dalam cerita. Sekarang coba amati gambar berikut ini. Gambar apa ini ya? Ya benar, ini adalah gambar tanaman teh. Ini daun teh. Nah, biasanya tanaman teh dapat tumbuh di daerah seperti apa? Iya benar, tanaman teh biasanya itu tumbuh di daerah pegunungan yang berudara sejuk. Untuk memperjelas tentang tanaman teh tadi, nah sekarang buka bukunya pada halaman 1 dan 2. Di situ ada cerita tentang tempat hidup tanaman teh. Kita baca ya, Ustazah beri waktu 2 menit untuk membaca cerita tersebut. Setelah membaca cerita tentang tanaman teh, sekarang ayo kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut ini. Yang pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Ya, tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan yang berudara sejuk. Lalu, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Iya, tanaman teh ditanam dengan berjajar rapi berjarak 1 meter. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Iya, tanaman teh akan menjadi langka, ada kelangkaan terhadap pohon teh. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Ya, harus selalu memberinya pupuk agar tanaman teh tumbuh dengan subur. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Iya, tanah diberi pupuk, juga disiram pada pagi dan sore hari. Nah, kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Pintar anak-anak ustazah. Pada halaman 4 terdapat bentuk peta pikiran. Nah, mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Kenapa ya? Ada yang bisa bantu ustazah untuk menjawab? Ya, karena dapat mencegah banjir dan tanah longsor, agar terhindar dari polusi udara, pemandangan lebih indah dan menarik jika dilihat, menanggulangi rusaknya ekosistem, menjaga ketersediaan bahan pangan untuk manusia, menghindari terjadinya berbagai macam penyakit, menciptakan kondisi lingkungan bersih dan terawat, dan meningkatkan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Sekarang anak-anak ustazah coba amati gambar pada halaman 4 dan halaman 5. Di situ ada gambar, coba amati dulu. Tadi kita sudah membaca cerita tentang tempat hidup tanaman teh. Nah, sekarang kita akan membahas proses pembuatan teh tersebut. Tahukah kalian bagaimana proses pembuatan teh? Gambar yang telah kalian amati tadi merupakan proses pembuatan teh dari penanaman tanaman teh, pemetikan daun teh, mengolah daun teh sampai menjadi produk olahan teh yang biasanya kita minum. Nah, pada proses pembuatan teh banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Apa saja ya jenis pekerjaan yang terlibat pada pengolahan tanaman teh? Ya, ada penanam teh, ada pemetik daun teh, penggiling daun teh, dan juga pengemas teh. Itu tadi beberapa jenis pekerjaan yang ada di daerah pegunungan untuk proses pembuatan teh. Sekarang, apa yang kalian ketahui tentang pekerjaan di sekitar kalian? Apa kalian tahu pekerjaan apa saja? Iya betul anak ustazah pintar. Guru merupakan pekerjaan yang ada di sekitar kita.
Nah, guru merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa karena guru merupakan seorang pendidik. Nah, sekarang Ustazah mau menjelaskan tentang bagaimana kita membandingkan dua jenis pekerjaan dalam bentuk diagram pen. Coba perhatikan diagram pen berikut ini. Ini adalah diagram pen yang berisikan dua jenis pekerjaan. Pada kolom di situ diisi pekerjaan petani dan juga pekerjaan nelayan. Nah, pada kolom petani dan nelayan kita isikan yang pertama, di mana tempat petani atau nelayan itu bekerja. Yang kedua, apa yang dikerjakan petani dan nelayan. Yang ketiga, apa yang dihasilkan petani dan nelayan. Dan yang keempat, dampak apa bagi masyarakat dan bagi pekerja. Nah, pada kolom di tengah kita isi persamaan dari kedua pekerjaan tersebut. Misalnya saja seperti guru tadi, guru merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, persamaannya pekerjaan apa lagi? Ya benar, polisi. Polisi merupakan pekerjaan yang juga menghasilkan jasa. Jadi guru dan polisi sama-sama menghasilkan jasa. Sedangkan petani dan nelayan? Iya benar, anak Ustazah pintar. Petani dan nelayan menghasilkan barang. Petani menghasilkan beras dan nelayan menghasilkan ikan. Coba amati lagi diagram pen ini. Sudah paham anak Ustazah? Alhamdulillah paham semuanya, berarti sudah pintar. Berarti anak Ustazah sudah bisa membedakan pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Coba lihat contoh-contoh dari Ustazah. Nah, itulah tadi sedikit contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Apa saja lagi ya yang kalian ketahui? Sekarang coba buka bukunya pada halaman 6 dan 7. Di situ ada cerita tentang taman bermain yang hilang. Baca ya anak-anak Ustazah. Nah, setelah membaca cerita tentang taman bermain yang hilang, sekarang Ustazah mau bertanya, siapa saja tokoh yang ada pada cerita taman bermain yang hilang? Ya, ada Kupi, si kepiting kecil. Ada Upi, si udang kecil. Ada Kuro, si kura-kura. Ada Bangau cilik. Ada Momo, si monyet. Dan juga Ayah Kupi. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini, yang pertama, menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita sebagai makhluk hidup. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Sebab penggunaan yang berlebihan dapat merugikan kita. Yang kedua, banyak jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dan dapat menilai tokoh yang ada di dalam cerita. Pembelajaran kita hari ini juga termuat di dalam Al-Quran pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Apabila Ustazah ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Terima kasih juga karena sudah menyimak video pembelajaran dari Ustazah. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.